sekolah minggu Gereja Baptis Efrata. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang cukup familiar di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita yang di bab 6, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami bisa bertemu lagi dalam sekolah minggu. Kami akan berbicara dan memahami firman Tuhan tentang perkawinan dan perceraian. Tuhan tolong berkati agar kami memahami. Untuk teman-teman kami remaja, Tuhan juga memberkati supaya mereka pun punya hati untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi dan depannya lagi dalam menghadapi pernikahan. Kami juga mohon berkat anugerah-Mu juga untuk beberapa anak-anakku yang saat ini sedang mengalami permasalahan pernikahan, sehingga firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan dan menguatkan bahkan memberi solusi dalam permasalahan yang sedang dialami. Kami mohon Tuhan bertata dalam setiap bacaan firman kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di bab 6, ajaran Kristus tentang perceraian. Mungkin adik-adik remaja, karena ini kelas remaja, dewasa dan juga senior. Kelas remaja mungkin, wah ini bukan tema saya, bukan topik saya. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman remaja, adik-adik remaja juga untuk duduk tenang, atau pemuda yang sedang melihat pelajaran ini untuk sama-sama belajar. Duduk tenang dan menyimak apa yang akan saya sampaikan. Kita akan membaca Alkitab kita dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakannya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyimaknya di rumah. Dan sekarang hal-hal yang kamu tuliskan padaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaknya suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Hal ini kukatakan padamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan. Perintah supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah kau dapat menyelamatkan suamimu? Dan bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak menyelamatkan istri? Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan membahasnya per bagian. Kita akan membahas tentang perceraian. Tetapi sebelum kita masuk perceraian, pasti kita akan harus membahas
juga akan ditayangkan untuk anak-anak remaja. Saya berharap teman-teman remaja pun akan belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk kehidupan nanti. Mungkin ada yang bilang itu terlalu jauh, masih jauh, atau mungkin saat ini ada juga yang sedang menjalani pranikah. Firman Tuhan hari ini berkata tentang satu komitmen dalam satu pernikahan, lelaki dan perempuan, bukan lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Firman Tuhan yang kita dengar di Kejadian mengatakan bahwa tidak baik laki-laki itu seorang diri, makanya diberikan satu penolong, yaitu perempuan. Pranikah itu adalah pengenalan antara lelaki dan perempuan dalam satu hubungan pacaran mungkin ya. Kalau orang-orang senang melihat Korea, film Korea atau sinetron atau film-film yang beredar di bioskop atau di YouTube, kalau orang lagi jatuh cinta rasanya tuh aduh semuanya happy, semuanya rasanya indah, warnanya tuh warna-warni. Itulah pranikah. Tetapi pranikah yang diharapkan Tuhan adalah seperti yang Tuhan firmankan di 2 Korintus 6 ayat 14. Hendaklah kamu jadi pasangan yang seimbang dengan orang percaya. Artinya yang seimbang adalah kebenaran harus dengan kebenaran, terang harus dengan terang. Jadi kalau adik-adik remaja atau pemuda atau bapak saudari-saudari saat ini sedang menjalani pranikah, sedang menjalin hubungan dengan lawan jenis, tetapi lawan jenismu atau pasanganmu saat ini bukan seiman, itu yang harus didoakan lagi. Saya tidak mengatakan bahwa putus, tidak, doakan lagi. Ada orang berpikiran begini, saya ingin mencari pasangan hidup memang sengaja sekalian penginjilan supaya orang itu mengenal Kristus. Ide seperti ini tuh banyak di luar sana. Tetapi saya secara pribadi mengatakan itu ide yang riskan. Karena apa? Bila seseorang pindah iman karena dirimu, saat terjadi masalah dengan dirimu, dia pun akan kecewa dengan imanmu dan dia akan kembali ke iman yang lain. Jadi dasar iman itu harus sesuatu pengenalan dengan Kristus, pengenalan dengan tulus, pengenalan yang sosok Kristus sendiri, bukan sosok dirimu yang cinta Kristus saja. Saat ini kalau Anda semua sedang menjalin pranikah, perhatikan hidupmu. Apakah saat kau bersama dia hidupmu semakin benar, semakin kudus, semakin diberkati atau tidak? Itu salah satu tanda Tuhan memberkati hubunganmu apa tidak. Kalau kamu menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi hidupmu semakin jauh dari Tuhan, hidupmu semakin melakukan dosa, hidupmu tidak kudus lagi, berarti pranikahmu itu loh pranikah yang tidak diberkati Tuhan. Harus bagaimana kita dalam menjalin pranikah? Harus seimbang kata Tuhan. Seimbang itu seiman. Kalau kamu rajin ke gereja, ya pasanganmu harus rajin ke gereja. Jangan seperti di satu aplikasi TokTok, ada satu lagu kan, dia bilang A, saya bilang amin gitu kan, ada lagu seperti itu ya. Saya sering lihat itu. Kayak kesannya kok indah ya, toleransi segala macam. Itu kalau kita hubungan teman toleransi oke. Tetapi dalam satu mempersiapkan pernikahan kita tidak boleh seperti itu. Harus seimbang, seiman. Kenapa? Karena itulah modal dasar kita. Pernikahan tidak hanya didasari oleh cinta. Cinta itu sebagian kecil dari modal dalam pernikahan. Jadi modal nikah itu bukan uang, bukan penghasilan, bukan kemapanan, bukan hanya bentuk fisik cakep, cantik, atau keluarga dari keluarga baik-baik, bukan. Tetapi modal utama dalam pernikahan adalah komitmen. Dan komitmen inilah yang dirajut, dijalin dari pranikah itu sendiri. Jadi perhatikan bagaimana kau menjalin pranikah saat ini. Saat ada remaja, pemuda, atau di luar sana yang sedang menjalin pacaran, perhatikan, apakah saat kamu menjalin hubungan dengan si A ini, hidupmu semakin benar atau semakin tidak? Kalau hubunganmu tidak semakin benar, lepaskan dia kembali ke jalan Tuhan dan bertobat. Walaupun sama-sama Kristen lah, gitu kan. Sama-sama ini satu gereja atau satu tempat kerja, tapi sama-sama Kristen. Tetapi hidupmu semakin hari semakin tidak benar.
berarti kamu harus memutuskan bahwa ini sudah selesai. Kamu harus menjalani hidupmu di dalam Tuhan. Apalagi yang punya menjadi pranikah dengan beda keyakinan. Pikirkan bagaimana nanti ke depannya. Kita sudah bicara tentang pranikah. Setelah itu kita bicara tentang perkawinan Kristen. Perkawinan Kristen adalah kemitraan yang meliputi kewajiban serta hak bersama di dalam pernikahan. Jadi pernikahan Kristen itu kemitraan. Kemitraan yang dijalin seumur hidup. Kalau kita lihat orang yang dalam diberkati ini rasanya so sweet, nangis, lagunya indah sekali, baunya indah, pengantinnya cantik manglingi, lelakinya ganteng, gagah, berwibawa. Mereka menari, mereka menjalin kasih begitu indah dan diberkati. Itu baru awal dari pernikahan. Pernikahan itu sendiri diuji oleh waktu, diuji oleh keuangan, diuji oleh karakter, diuji oleh hobi, diuji oleh kegemaran, diuji dengan banyak hal. Jadi saat kita memasuki dalam dunia pernikahan, siap nggak kita bermitra dengan orang yang akan kita bawa dalam pernikahan? Pernikahan itu pintunya cuma satu, ada yang pintu masuk, tidak ada pintu keluar. Saat kau membangun satu pernikahan, berarti kau harus siap untuk menerima apapun yang terjadi di depannya. Ini jodoh saya dari Tuhan. Saya sudah berdoa, teringat-ingat hanya namanya Dia saja. Jadi kalau ini jawaban dari Tuhan, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah semuanya itu benar dari Tuhan atau keinginan kita? Saya tegas mengatakan, Tuhan itu memberikan satu aturan, satu tanda, satu syarat dalam pernikahan yang diberkati. Hendaknya laki-laki dia bertanggung jawab, dia takut akan Tuhan. Inilah syaratnya. Jadi seperti itu, pasangannya harus seimbang di 2 Korintus 6 tadi katakan. Tetapi saat memilih pasangan tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita menjalani pernikahan dan kedepannya nanti terjadi permasalahan, terus kita ngomong dia bukan jodoh saya, loh tadi bilang katanya ini Tuhan menunjukkan jodoh saya ini, tidak terjadi kecocokan gitu kan. Terus Tuhan yang disalahkan karena apa? Kemarin waktu berdoa kok dia terus yang dia ngomong di doa saya itu mukanya dia terus gitu kan. Tuhan itu menunjukkan jalannya dengan caranya yang ajaib, dengan cara-cara yang sangat detil saat kita memutuskan untuk bergabung untuk bermitra dengan orang lain. Jadi jangan ego kita karena umur, karena sudah diomongin Tuhan loh, kalau ketemu keluarga, kapan nikah kemana? Daripada diomongin terus lah, ketemu sama orang lain seperti nikah sudah. Ke depannya, ini sudah nasib saya yang ditentukan oleh Tuhan. Hello, Tuhan tidak menentukan rancangan yang buruk buat Anda semua. Rancangan yang sejahtera. Saat kita mengambil satu keputusan yang salah, kita tidak boleh lagi menyalahkan Tuhan. Lalu bagaimana saat menjalankan pernikahan? Kita akan melihat di ayat selanjutnya. Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Jadi pernikahan itu bermitra, 2 jadi 1. Bayangkan, andai kan satu laki-laki menikah dalam umur 25 tahun dan yang perempuan itu menikah umur 25 tahun. Si laki-laki ini selama 25 tahun dia terbentuk karakter, hobi, kebiasaan selama 25 tahun. Dan dia bertemu dengan perempuan yang punya kebiasaan, karakter, hobi yang sudah terbentuk. Mereka terbentuk dari satu pernikahan dan menjadi satu wadah pernikahan. Mereka akan mulai menyesuaikan diri. Makanya kalau di janji pernikahan bilang, saya akan menerimamu dalam suka dan duka, dalam miskin dan kaya, dalam susah dan senang. Itu bukan hanya omongan, tapi itu komitmen di dalam Tuhan. Komitmen kita di hadapan Tuhan disaksikan oleh jemaat dan disaksikan oleh keluarga. Jadi kalau kelebihan istri itu akan menutupi kelemahan suami, kelebihan suami akan menutupi kelemahan istri. Kalau orang Jawa bilang ini pasak karo
Kristen harus mengalami kehidupan seks yang sehat, aman, dan indah. Jadi kalau orang menikah hanya karena firman Tuhan bilang daripada saya hangus dalam dosa percabulan, dosa hawa nafsu, saya menikah. Dalam pernikahan itu tujuannya untuk memuaskan seksnya saja. Padahal pernikahan Kristen yang diciptakan Tuhan adalah pernikahan yang indah. Kalau orang tetangga saya, kita yang tetangga kita, orang-orang Muslim ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah kita juga nggak punya slogan seperti itu? Kita punya. Pernikahan yang diberkati dan menjadi berkat. Di dalam pernikahan itu terbentuklah satu keluarga kecil, organisasi yang kecil untuk terbentuk untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau Anda menikah hanya karena pengen punya anak, berarti saat punya anak, istri Anda tidak atau pasangan Anda sudah tidak berguna lagi. Tapi kalau pernikahan itu dasarnya adalah memuliakan Tuhan, berarti dalam keluarga ini akan terus-menerus diperbarui dan dibentuk oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi pernikahan Kristen ini adalah pernikahan yang sekali seumur hidup. Saya ingin mau nanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Alkitab ini, apakah wajib orang menikah? Menikah itu kewajiban atau tidak? Di Alkitab kita tidak mewajibkan semua orang untuk menikah. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian akan kaget dengan omongan saya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa pernikahan itu, perkawinan itu tidak diwajibkan oleh Tuhan. Tetapi saat Anda memutuskan untuk menikah, berarti Anda harus bertanggung jawab akan komitmen itu di dalam Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menikah? Paulus tadi bilang, hendaknya orang-orang seperti aku melajang. Apakah boleh melajang? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Saya akan bacakan di Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri. Oleh karena kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi melajang itu tidak disalahkan. Ada orang juga yang mengatakan gini, bukannya tidak baik manusia seorang diri, gitu kan? Di pengkhotbah mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, lebih hangat, mengikat, lebih mengangkat. Kalau yang satu jatuh, yang satunya mengangkat. Bukankah Tuhan begitu, mengapa dirimu melajang? Gitu kan? Ada orang-orang yang melajang karena memang keputusannya untuk sendiri. Dia siap untuk sendiri. Dia tidak siap untuk bermitra dengan orang lain dalam menjalani hidupnya. Jadi saat dia merasa bahwa liku-liku pernikahan itu dia tidak sanggup, dia memutuskan untuk sendiri. Kita tidak boleh mulai menghakimi orang itu melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan juga jelas di Matius 19. Ada orang-orang yang melajang untuk memuliakan Tuhan. Jadi syarat melajang menurut Paulus adalah menjaga diri supaya tidak jatuh dalam dosa. Saat dirimu melajang, atau saudara-saudari saat ini yang menyaksikan sedang melajang atau memang mengambil keputusan melajang, berarti hidupmu harus hidup benar di hadapan Tuhan, tidak boleh jatuh dalam dosa. Saya mah gak punya pasangan, tapi untuk urusan kebutuhan jasmani saya atau kebutuhan seks saya bisa kok begini-begini. Yang penting saya gak terikat. Saya paling gak suka ikat-ikat yang pernikahan, tapi yang penting saya bisa lah bayar orang untuk memuaskan hawa nafsu saya. Itulah yang Tuhan tidak inginkan. Kalau dirimu tidak bisa menahan dirimu, lebih baik engkau menikah. Inilah yang Tuhan inginkan. Kalau dirimu melajang benar, bertaraf benar, hidup benar, tidak melakukan dosa. Tetapi dirimu tidak kuat, menikahlah. Cari pasangan hidup yang benar, engkau akan diberkati oleh pernikahan yang benar. Jangan melajang itu karena takut pernikahan, tetapi untuk memuaskan hawa nafsu bisa dengan cara lain. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Kita sudah bicara tentang perkawinan secara garis besar. Tetapi bagaimana dengan perkawinan yang beda keyakinan? Alkitab tadi yang kita baca juga berkata bahwa bila pasanganmu tidak seiman, pasanganmu yang tidak seiman ini akan dikuduskan oleh pasanganmu yang seiman. Saya tumbuh dalam pernikahan yang tidak seiman. Bapak saya Muslim, mama saya Kristen, dan kami berempat perempuan semua ini Kristen semua.
Jadi hidup dalam pernikahan, hidup tumbuh dalam pernikahan yang beda agama itu sangat berat dan tidak enak. Itu yang terekam dalam pikiran saya dan adik-adik saya. Dan puji Tuhan, kami saat ini menikah dengan orang-orang yang seiman. Bukan hanya seiman, tapi punya selera yang sama. Karena dalam pernikahan itu kita melihat, oh bapak saya begini, bapak saya perokok berat, tiap hari asap rokok gini, saya paling benci asap rokok. Dalam pikiran saya tidak mau menikah dengan orang perokok. Dan akhirnya suami saya sekarang tidak perokok. Begitu juga suaminya adik saya, dan adik saya di bawahnya juga begitu. Kenapa? Karena pernikahan itu menjadi patron untuk anak-anak selanjutnya. Gambaran pernikahan mereka adalah ya orang tuanya. Saat Anda menghidupi atau menggambar pernikahan dalam kekerasan, dalam bentakan, dalam emosi dan egois, maka anak-anak Anda mungkin akan merasa bahwa pernikahan itu menakutkan. Atau juga saat menjalani pernikahan pun akan seperti itu. Karena patronnya seperti itu teladannya. Tetapi dalam pernikahan Kristen, kalau dalam digambarkan dengan kasih, digambarkan dengan pelayanan, digambarkan dengan iman, berdoa bersama-sama, itu pun anak-anak pun akan mencontoh patron selanjutnya. Tidak enak hidup dalam perbedaan agama. Kalau di keluarga bapak saya mungkin akan dikucilkan, akan didorong untuk berpindah agama. Kasihan bapakmu nanti kalau tidak ada yang mendoakan, selalu begitu. Tetapi sebenarnya bapak saya santai-santai saja sampai hari ini hubungan kami masih baik. Tetapi orang di sekeliling ini kadang-kadang tidak memahami itu. Bahkan saya sempat dibully dulu. Tetapi puji Tuhan, kasih karunia Yesus itu melindungi saya dan adik-adik saya sehingga kami bisa bertahan dalam iman sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu yang saat ini atau adik-adik semua yang sedang menjalani pranikah dalam beda agama, pikirkan baik-baik. Karena pernikahan itu wadahnya harus kuat. Wadahnya tidak hanya dibentuk karena cinta. Cinta itu tidak kuat karena terbatas waktu, permasalahan itu akan terkikis. Tetapi kalau wadahnya adalah komitmen kasih karunia Tuhan dan Kristus sendiri, dihantam kayak apapun juga, karena dasarnya, pondasinya adalah Kristus, itu akan bertahan. Jadi bagaimana dengan perkawinan beda agama kalau sudah terjadi? Ya sudah. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa yang tidak beriman akan dikuduskan dengan yang beriman. Bukan berarti ini diperbolehkan. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana? Yang terjadi yang pertama, mengapa beda keyakinan di suami istri yang tidak percaya dan anak-anak dalam pernikahan campuran ini dikuduskan? Artinya memiliki hak istimewa dari Allah berupa perlindungan, kesempatan untuk berhubungan erat dengan salah satu anggota keluarga Allah. Hak ini melapangkan jalan menuju pertobatan bagi orang yang belum percaya ini. Terus bagaimana dengan pasangan yang tidak seiman ini? Kita layani dengan kasih. Damai sejahtera Kristus itu dihidupkan dalam keluarga itu. Allah memanggil kita atau yang sudah menjalani pernikahan campuran ini untuk menghidupkan damai sejahtera. Jadi kesempatan dari pihak yang percaya untuk mengambil atau mengajak orang pasangan yang tidak percaya itu mengenal juru selamat. Misalnya, bagaimana kita tahu produk ini misalnya, produk ini bagus, pulpen ini bagus. Ada orang bilang ini bagus kok, warnanya ini ya putus-putus begini. Oh ya, berarti orang-orang itu percaya berarti karena ini orang ini sering pakai. Gitu. Nah, kalau pasangan yang tidak seiman ini, yang seiman ini tidak hidup benar di hadapan Tuhan, tidak punya jam doa, tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana yang tidak percaya pada Tuhan ini percaya sama Tuhan kalau yang di sebelahnya aja yang katanya Kristen hidupnya nggak benar. Jadi kalau Anda dalam satu hubungan yang dalam pernikahan campuran, hiduplah benar di hadapan Tuhan, supaya pasanganmu melihat bagaimana karya Kristus di hadapanmu dan dia menjadi percaya. Kita akan kembali lagi, kita akan berjalan lagi dalam proses perkawinan yang lainnya dalam bentuk perceraian. Tuhan sangat membenci perceraian. Tuhan sangat membenci konflik dalam keluarga. Makanya Matius 19 ayat 6 mengatakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bercerai
mendampingi seorang ibu yang dipukul sama suaminya, pakai kursi plastik di telinganya sampai kedang telinganya tuh pecah, dan dia sampai apa ya? Itu kejadian bukan sekali dua kali, sering. Suaminya tuh sering mukul, sering selingkuh, sering gak bertanggung jawab. Tetapi si ibu ini bertahan di dalam Tuhan. Kalau itu saya udah tinggalkan. Tetapi ibu ini cuma begini berkata bahwa inilah proses saya, dia harus bertahan. Banyak perempuan-perempuan di luar sana yang bertahan dalam pernikahan yang keras. Tetapi mereka bertahan bukan karena hanya anak, tapi karena Yesus. Perempuan-perempuan ini akan diberkati. Begitu juga laki-laki mungkin di luar sana bertahan dalam iman, padahal pasangannya pun seperti itu. Ada tidak kecocokan dalam hidupnya, ada banyak konflik dalam hidupnya. Tetapi seperti yang saya tadi bilang, pernikahan itu pintunya cuma satu, tidak ada jalan keluar. Saat kau masuk, kamu harus nikmati itu, harus mempertahankan. Tidak ada namanya pernikahan dengan pernikahan dan berakhir dengan perceraian dengan alasan tidak ada kecocokan kami lagi. Bukankah waktu pernikahan juga memang tidak cocok? Laki-laki dan perempuan mana yang cocok? Ya kan? Yang satu mungkin sukanya tidur terang, yang satu tidur gelap. Banyak tidak kecocokan. Tetapi ketidakcocokan itu bukan alasan untuk bercerai. Solusi dalam permasalahan Kristen adalah jangan saling menjauhi, kecuali ada kesepakatan bersama dan alasannya adalah berdoa. Saat menjauhi ini pun alasannya berdua, bukan menjauhi terus diam-diaman, punya hubungan lain, terus saling menjalin relasi dengan orang yang seharusnya tidak menjadi relasinya, tidak menyelesaikan masalah. Jadi Korintus ini mengatakan bahwa kesepakatan bersama untuk sama-sama berdoa dan mencari pertolongan Tuhan. Kalau memang saat ini mengalami permasalahan dalam rumah tangga, datanglah ke hamba Tuhan, datanglah ke konseling pernikahan, datanglah untuk mempertahankan itu, bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk diri Anda sendiri. Tetapi saat Anda memutuskan untuk bercerai pun, Tuhan mempunyai satu aturan. Saat Anda memutuskan bercerai, tidak boleh menikah lagi. Harus hidup bertahan, dan tidak boleh jatuh dalam dosa hawa nafsu. Itu yang benar. Jadi pilihannya cuma itu. Bertahan dalam pernikahan. Kalau memang ingin memilih bercerai, tidak boleh menikah lagi. Ini Alkitab yang bilang. Jadi tidak ada alasan untuk bercerai. Kalau memang terjadi perceraian, hendaklah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana nanti kalau yang mau bercerai mau menikah lagi? Apakah gereja menerimanya? Atau hamba Tuhan mau memberkatinya? Bagaimana ini? Saya sudah bercerai tapi saya mau menikah lagi. Kita akan di topik selanjutnya, kita akan bicarakan ini. Tapi kalau memang ada permasalahan seperti ini, silakan hubungi hamba Tuhan dan bertanya dengan pertanyaan yang tadi. Saya hanya menyampaikan sampai di sini karena terbatas waktu dan juga terbatas dengan karena keterbatasan saya untuk menjawab. Tadi sebelum sini saya sempat ngobrol dengan pendeta dengan pertanyaan yang sama. Banyak beragam permasalahan dan pernikahan. Tetapi saya hanya ingin berkata pada Bapak Ibu Saudara sekalian, bertahanlah dalam pernikahan bersama Tuhan. Saat Anda mau menjalani pernikahan yang sulit, yang penuh konflik, bertahanlah bersama Tuhan, tetap berdoa, jangan putus harapan, putus permasalahan, putus pikirannya, putus asa, sehingga mengambil keputusan dengan cepat dalam keadaan marah. Berdoalah, ambil waktu untuk berdoa, cari konseling pernikahan sehingga menolong Bapak Ibu yang saat ini sedang menjalani konflik dalam pernikahan dan mulai belajar untuk berjalan dalam kebenaran firman. Tuhan membenci perceraian. Tuhan ingin semuanya dalam damai sejahtera Kristus dan dipersatukan dalam kasih karunia. Untuk adik-adik semua yang remaja, pemuda yang sedang menjalani pranikah, carilah pasangan yang seiman, yang memberi dampak positif dalam hidupnya. Jangan hanya lihat dia kaya, dia bawa mobil, motor keren, dia penghasilannya besar. Tidak, menikah itu kita menikahi bukan menikahi apa yang dia bawa,
jatuh miskin, tidak punya apa-apa, kamu siapa kamu? Tetapi saat dia kaya, kita terima. Tapi kalau sedang tidak kaya gimana? Berdoalah yang saat ini sedang menjalin pernikahan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, bila ada pertanyaan silakan menghubungi guru-guru sekolah minggu atau Bapak Pendeta yang saat ini punya permasalahan pernikahan. Seperti tadi saya bilang, berjuang untuk pernikahan, berjuang untuk anak-anak, berjuang untuk tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk remaja, pemuda yang saat ini sedang menjalin pernikahan. Tuhan yang memberkati supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan menuntun mereka untuk terus tunduk pada perintah Tuhan, menjadi pasangan seimbang, terang ketemu terang, bukan terang ketemu gelap. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pelajar yang memutuskan untuk tidak menikah. Berkati mereka supaya mereka hidup bertahan, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak hangus dalam hawa nafsu, dan mereka hidup memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudari kami yang dalam pernikahan. Tuhan berkati pernikahannya, diberkati dan menjadi berkat. Anak-anak yang lahir dari pernikahan kudus ini Tuhan memberkati. Tuhan yang menguduskan mereka dan mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang menikah campuran dengan orang yang tidak seiman. Tuhan memberkati mereka supaya mereka hidup benar, supaya dengan beginilah pasangannya bisa menjadi anak-anakmu dan menjadi teladan. Berkati juga anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran ini Tuhan. Biar anak-anak ini bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan perlindungan Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam masalah konflik rumah tangga yang tidak henti-hentinya mungkin Tuhan, yang mungkin sampai sudah di meja pengadilan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan persatukan kembali dengan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk seluruhnya, biar tangan Tuhan yang ikut campur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya.